Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah lahum bi ihsanin ila yaumil liqa, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum bit-taurat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lakum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaykum al-khabisat wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladhi lahu mulku as-samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah diperkuat dengan mukjizatnya berupa Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana telah diterangkan oleh Hadrati Syekh Imam Nawawi di dalam kitab Nihayatuz Zain, sesungguhnya ayat Al-Qur'an itu adalah berjumlah 6.666 ayat. Yang 1000 disebutnya ayatul amri, berarti berkaitan dengan perintah Allah dalam Al-Quran ada 1000. Wal alfu minha, 1000 lagi ada ayatun nahyi, 1000 lagi adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal alfu minha, 1000 lagi ada ayatul wa'di, ayat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wal alfu minha, 1000 lagi adalah ayat tentang janji, ayatatul wa'id, dan itu jumlahnya ada 1000. Wal alfu minha ayatul qisas, 1000 adalah berkaitan dengan masalah cerita atau kisah. Wal ayatul minha, dan adapun 1000 lagi ada ayatul tamsil atau perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala.
wal mi'atu khamsin, dan juga yang 500 adalah ayat yang membedakan antara bainal halali wal haram. Pembedaan antara halal dan haram di dalam Al-Quran itu ada 500. Wa mi'atu minha, 100 lagi yang ada di dalam Al-Quran adalah ayatun nashi, sebuah perubahan hukum, seperti perumpamaan apabila umat zaman Nabi meninggal dunia, maka silahkan membawa amal masing-masing, namun hukum ini dirubah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Setiap kita umat Nabi bisa mendoakan satu sama lain, yang terpenting adalah dalam satu akidah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasatuna minha, adapun 66 yang ada di dalam Al-Quranul Karim, jumlahnya 66 ayat. Ini berkaitan dengan jumlah doa. Namun dalam kesempatan kali ini izinkan Al-Khatib Al-Fakir yang senantiasa membutuhkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf, yang mana surah Al-A'raf ini adalah terdiri daripada ayat 156, 157 dan 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajiduhu maktuban indahu fit Taurat. Adapun orang-orang yang mengikuti rasul, yang mengikuti nabi, yang mengikuti nabi al-ummi, lalu mereka itu di sini dijelaskan alladzina yajiduhu maktuban indahu fit Taurat, bahkan nama nabi itu sudah tercatat di dalam kitab Taurat, dicatat di dalam kitab Injil, dan kemudian Nabi merintahkan kepada umatnya agar senantiasa merintahkan dengan kebaikan dan menolak dengan hal-hal keburukan, dan di mana Nabi telah didatangkan oleh Allah untuk menghalalkan sesuatu yang baik dan mengharamkan sesuatu yang buruk. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Hadrati Syekh Imam Haqi Al-Barawis di dalam tafsir Ruhul Bayan, beliau menjelaskan wa fi isnainil ayat, di dalam dua ayat ini ada sebuah isyarah fa innan nabiyillahu salasu maratib, bahwa nabi ini memiliki 3 martabat. Martabat pertama disebutnya adalah Rasulullah, yang kedua, martabat kedua adalah Nabiullah, dan martabat ketiga adalah Al-Ummiyu. Dan ini merupakan satu keagungan, sehingga Nabi membedakan daripada nabi-nabi sebelumnya. Kita mengenal Nabi Adam cukup dengan menggunakan Nabi Adam, kita mengenal Nabi Nuh cukup dengan mengenal Nabi Nuh. Tetapi kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 3 martabat. Beliau Rasulullah, dan beliau juga adalah Nabiullah, dan beliau juga adalah Al-Ummi. Saudara-saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan pengertian Rasul? Rasul itu adalah al-irsalatu bit tauhid war isalatu bil bawatin. Ketika Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar Rasulullah, maka Rasul dibekali dengan risalah yang harus sampaikan berupa ketauhidan. Dan gelar kerasulan ini sudah diambil ketika manusia belum ada di muka bumi, dan ketika makhluk Allah Subhanahu wa taala masih ada di alam lahut. Maka Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah saya bukan Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, maka semua makhluk Allah, malaikat menjawab dan bersahadat. Dan tidak ada satu syahadat yang pertama kali diucapkan kecuali syahadat yang diucapkan oleh nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum alam kejadian, baginda Rasul sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian diikuti oleh para malaikat dan seluruh ruh, maka mereka membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rupanya gelar Rasul itu sudah diambil dan sudah diberikan oleh Allah ketika manusia berada pada alam arwah.
Saudara-saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan aneh kalau kita nanti meninggal dunia, kita diingatkan agar senantiasa mengingat syahadat yang merupakan bekal utama untuk bahagia dunia dan akhirat. Rasul pembawa tentang risalah ketauhidan. Saudara-saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian gelar kenabian adalah ar-risalatu bil jawahir. Ar-risalatu bil jawahir. Rasul punya gelar nabi, artinya membawa aturan-aturan johir. Maka hubungan kita dengan Allah ada aturannya, wudu ada aturannya, sholat ada aturannya, berumah tangga ada aturannya, berbisnis ada aturannya, bertata negara pun itu ada aturannya, dan itu semuanya sudah ada di dalam risalah kenabian. Saudara-saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga martabat Nabi adalah al-ummi. Ummi artinya gabungan antara Rasul dan gabungan antara Nabi. Sebagaimana Ummul Quran, Al-Fatihah disebutnya ummu, gabungan dari seluruh Al-Quran. 103 kitab diberikan kepada 50 Nabi Sis, 30 Nabi Idris, 20 Nabi Ibrahim, 1 kepada Nabi Musa, 1 kepada Nabi Daud, 1 kepada Nabi Isa. Rupanya digabungkan semuanya di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran pun dipersempit kembali, diringkas kembali menjadi 114 surah, 30 juz, dan 30 juz dirangkum kembali dalam 7 surat yang disebut dengan Al-Fatihah atau Ummul Quran. Dan kita pun juga mengenal dengan Ummul Qaryah yang disebut dengan Baitullah. Maka gelar Al-Ummi itu bukan orang bodoh. Ummi itu penyambung, pengumpul dari seluruh antara kerasulan dan kenabian. Saudara-saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu beruntung sebagai umat Nabi apabila di antara umat Nabi ada yang mendapatkan percikan daripada kerasulan, berarti dia menguasai tentang ilmu-ilmu ma'rifat, ma'rifatus sifat, ma'rifatul asma, ma'rifatul af'al, dan juga ma'rifatuz zat. Dan beruntung sekali kalau ada umat Nabi bisa menguasai ilmu kenabian, berarti menguasai tentang tata cara aturan-aturan johiri. Saudara-saudaraku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh ilmu marifat disimpulkan oleh ulama dalam ilmu tauhid. Seluruh aturan-aturan johir itu disimpulkan dalam ilmu fikih. Beruntung kalau kita menguasai ilmu tauhid. Beruntung kita kalau menguasai tentang ilmu fikih. Dan seluruh gelar-gelar al-ulmi yang disebut dengan ahwal itu disimpulkan di dalam ilmu hakikat. Beruntung sekali kalau kita bisa mengenal situasi hati, sudah sucikah hati kita, bersihkah hati kita dari sifat riya, sifat iri dan dengki. Maka beruntung sekali kalau diantara kita bisa menguasai ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu hakikat. Lalu kemana kita bakal masuk surga? Oleh karena itu maka pada akhir ayat ini ditentukan wattabi'uhu, ikuti oleh kalian di antara umatku ada yang menguasai tauhid, ada yang menguasai fikih, ada yang menguasai hakikat. Setiap kita nanti akan berkumpul di padang mahsyar, pertanyaannya hal min sodikin hamim, waktu kamu di alam dunia punya yang diikutin atau tidak? Fabi hudakum yahtadu, ikutin ulama atau tidak? Karena model-model kita itu tidak bisa, belum sempurna mendapatkan keilmuan Nabi, tidak sempurna keilmuan Rasulnya, tidak sempurna keilmuan umminya. Mau tidak mau wattabi'uhu, kita ikutilah umat-umat yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi satu pemikiran buat kita semua. Jangan sampai kita nanti di padang mahsyar melewati siratal mustaqim dengan sendirian, karena sesungguhnya yang melewati sirat di akhirat adalah sufupan. Mereka akan bergelombang, berkelompok dengan pimpinannya masing-masing. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'amihil ghirar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul ghaffar sattar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uus li kaafatil jinni wal basar. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyan lahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin ma talabal malwani wa taqabbal asrani wa takarrar al-jadidani wazdazabal barakatani wa balligh ruhahu wa arwah ahli baiti minna ta'iyatan wa salama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'an wa amwata. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum